Shalom para wanitanya Allah, secara khusus shalom buat ibu-ibu wanita Deborah. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kembali lagi kami mau baca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Kami mau menikmati firman-Mu. Kami mau merenungkan kuasa kebangkitan Tuhan bagi kami yang telah memberikan kemenangan bagi kami. Hari ini biar Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Kami buka hati kami siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serukan moto Hagios kita. 1, 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita buka bersama-sama di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13. Kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang sedang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. 2 orang dari murid-murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung ini, mereka berjalan dengan jarak yang cukup jauh, yaitu 7 mil. Mereka mengadakan sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan itu mereka sedang bercakap-cakap, mereka berbincang-bincang, bertukar pikiran tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi waktu itu, saat itu. Mereka sedang membicarakan tentang peristiwa Yesus yang mati, yang sudah disalibkan ya oleh imam-imam, pemimpin-pemimpin mereka. Ya, sudah itu mereka juga mendengar kalau ada wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang menceritakan bahwa waktu mereka pagi-pagi buta mereka ke kubur, ya. Mereka menyaksikan, melihat bahwa kubur itu sudah kosong, ya. Dan perempuan-perempuan itu berkata bahwa mereka menjumpai seorang malaikat, dan malaikat itu berkata bahwa Yesus hidup. Ya, ini yang dipercakapkan oleh kedua murid itu dalam perjalanan mereka. Dan dalam perjalanan mereka, ya, Yesus datang menjumpai mereka. Yesus datang menghampiri mereka dan mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Pagi hari ini saya beri tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah jalan bersama Yesus. Ya, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya, terkadang pun kita sedang dalam sebuah perjalanan, ya, kita sedang menghadapi banyak peristiwa, banyak kejadian, banyak isu-isu, ada pembicaraan hal-hal yang banyak yang membuat mungkin kita bertanya-tanya, mungkin juga bisa membuat kita takut, bisa membuat kita khawatir, ya, membuat kita menjadi cemas untuk menjalani kehidupan ini, ya. Tapi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, ya, dinyatakan bagi kita. Ibu-ibu yang kekasih, berita Paskah hari ini, ya, bagi kita semua, ya, mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Yesus sedang datang mendekat kepada kita umatnya, mendekat kepada wanita-wanitanya Allah, wanita yang mengasihi Tuhan.
dengan segala cerita, dengan semua pengalaman-pengalaman, dengan semua kejadian-kejadian yang hari-hari ini sedang terjadi, ya, yang mungkin membuat kita takut, cemas, ya. Tuhan mau datang berjalan bersama dengan kita. Tuhan mau menyatakan kuasa kebangkitannya bagi kita. Amin, ibu-ibu. Ya, pagi hari ini berjalan bersama dengan Yesus. Ya, poin pertama, miliki iman yang teguh kepada Yesus. Murid-murid sempat mengalami krisis iman, kegoncangan iman. Ya, kita pun terkadang begitu. Ada banyak tekanan masalah, kadang membuat iman kita menjadi tidak mampu, tidak kuat, lemah, ya. Fokus kita mulai beralih mencari pertolongan, ya, mencari dengan kepintaran kita, dengan hikmat kita sendiri, ya. Tapi kuasa kebangkitan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus. Yang poin pertama, miliki iman yang teguh kepada Yesus. Keteguhan hati untuk tetap percaya kepada Yesus. Tidak goyah, ya, dengan berbagai tekanan, tidak goyah dengan berbagai masalah yang terjadi, tetapi tetap fokus kepada Yesus karena kita memiliki iman yang teguh kepada Yesus, tidak tergoyahkan. Yang kedua, berjalan bersama dengan Yesus adalah mengerti kehendak Tuhan. Ya, kalau di dalam ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi." Terkadang tekanan masalah bisa membuat iman kita goyah. Jangan sampai kita beralih daripada Yesus. Teguh iman kita, ya. Berjalan bersama Yesus, mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan itulah kehendak Tuhan. Firman Tuhan itulah isi hati Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Perkataan Tuhan sendiri bagi kita umatnya. Waktu kita membaca firman Tuhan, mari kita membuka hati kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang teguh, berarti keteguhan hati kita itu membuat kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita baca firman, ya, untuk mendengar, ucapkan firman, katakan firman Allah yang hidup itu. Ya, kita tidak lagi fokus dengan masalah, kita tidak fokus dengan tekanan, tapi kita lebih fokus dengan Yesus. Mengerti kehendak Tuhan, perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Dua orang murid ini mulai dijelaskan firman Tuhan untuk membuka pengertian mereka. Waktu Yesus berjalan dengan mereka, dikatakan firman Tuhan, ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang sedang berjalan dengan mereka. Ya, terlalu dipengaruhi dengan ada berita ini, ada berita ini, ada berita ini. Kita mengabaikan firman Tuhan. Kita tidak teguh percaya kepada firman Tuhan. Mari pagi hari ini biar kita membuka hati kita. Dengan banyak masalah tantangan yang terjadi, tapi hati kita tetap fokus kepada Yesus, mengerti kehendak Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan, terus masuk di dalam hati kita. Sehingga bisa mempengaruhi apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan. Ya, pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, saya percaya bahwa semakin kita mengerti kehendak Tuhan. Ya. Yang berikutnya, berjalan bersama Yesus. Ya. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, cerita ini sangat-sangat bagus, menarik sekali. Saya baca ini, saya renungkan terus. Ya. Berjalan bersama Yesus, undang Yesus tinggal. Undang Yesus bertakhta dalam kehidupan kita. Undang Yesus tinggal dalam rumah tangga keluarga kita. Waktu di firman Tuhan katakan, waktu setelah Yesus menjelaskan firman Tuhan, ya,
Dan mereka mulai mendekati kampung itu, ya. Mereka mulai mendesak. Nah ini, kata mendesak itu sangat memaksa. Saya percaya ini karena hati mereka yang sudah dipulihkan, diteguhkan oleh firman Tuhan yang sudah mendekat dengar sepanjang perjalanan itu, menjamah melawat hati mereka, membuat mereka memaksa, ya sedikit memaksa ya saya bilang, mendesak, mampirlah, tinggallah bersama dengan kami. Oh, hati mereka sudah, saya pikir hati mereka sudah bersuka cita sekali gitu ya. Tinggallah bersama dengan kami. Pada waktu itu mungkin mereka belum mengenal, tapi hati mereka sudah diubahkan. Hati mereka sudah dijamah oleh Tuhan. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Dan akhirnya ya dikatakan waktu itu juga Yesus mau mampir, tinggal bersama dengan mereka di kampung itu ya, kampung Emmaus tadi. Tinggal, bukan cukup berjalan saja, tapi mau menerima Yesus tinggal, bertahta dalam kehidupan kita. Ya, akhirnya waktu mereka mengundang Yesus tinggal, mendesak Yesus untuk tinggal, memaksa, sangat memaksa untuk Yesus tinggal. Tidak secara kebetulan, mujizat terjadi. Waktu Yesus tinggal, masuk di dalam rumah mereka, Yesus melayani mereka. Yesus menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Disitulah mata mereka terbuka. Dan mereka mengenal siapa yang ada di tengah-tengah mereka waktu itu. Siapa yang hadir di tengah-tengah mereka waktu itu. Selama dalam perjalanan sampai masuk ke dalam rumah mereka. Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, yang ada bersama dengan mereka. Sehingga wow, apa yang terjadi endingnya kalau kita baca. Ketika itu ayat 31 dulu, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Haleluya. Buat kita wanita-wanitanya Allah, buat kita gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini, mari pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam lagi. Tinggal di dalam Dia, bersama dengan Yesus, tinggal di dalam kehendak-Nya, tinggal di dalam firman-Nya. Jangan pernah berpaling daripada Yesus. Endingnya terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Kata mengenal Dia ini, tinggal di dalam Dia. Kita memiliki relationship dengan Tuhan. Memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan lebih dekat lagi. Ya. Tuhan mau tinggal, Tuhan mau diam dengan kita. Mari bangun hubungan relationship kita dengan Tuhan lebih lagi. Waktu-waktu kita tidak berfokus kepada masalah, sibuk dengan masalah. Tapi seperti tadi kedua orang murid ini mendesak. Kita harus mendesak. Bahkan kita harus memaksa. Haleluya. Bukan terpaksa. Tapi memberikan diri, hidup, waktu kita. Bukan dengan sibuk dengan perkara-perkara banyak kegiatan, banyak pelayanan, tapi kita tidak punya waktu dengan Tuhan secara pribadi. Memuji, mendekat dengan Dia, menyembah Dia, tinggal diam di hadirat-Nya, tinggal diam dekat dengan Yesus. Itu yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Ngalami kuasa kebangkitan. Biar kuasa kebangkitan buat kita semua, bagi gereja Tuhan secara khusus, buat wanita-wanitanya Allah, wanita Deborah. Biar kuasa kebangkitan itu nyata bagi kita. Amin. Dan yang terakhir, ya, endingnya yang ketiga, mereka menceritakan, mereka bersaksi
Ya, dikatakan dalam ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mereka menceritakan pengalaman perjalanan mereka waktu di jalan itu. Sebenarnya mereka sudah dijamah oleh Tuhan. Hati mereka dipulihkan lagi, iman mereka bangkit. Hati mereka berkobar-kobar lagi. Itu yang mereka ceritakan. Bersaksi. Biar kita wanita-wanitanya Allah, cara khusus wanita Deborah, mari berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan menghadapi tekanan, tantangan, apapun masalah kita, tetap berjalan dengan Yesus. Amin. Tetap fokus dengan Yesus. Dan tetap tinggal di dalam Yesus. Jangan digantikan dengan hal apapun. Tetap tinggal di dalam Yesus. Tetap tinggal di dalam firman-Nya. Tetap tinggal di hadirat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Kuasa kebangkitannya membawa kita dari kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Bagi kami hari ini, kami buka hati kami. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang maha tahu. Semua cerita dalam kehidupan kami, pergumulan kami, masalah kami. Tapi Yesus mau berjalan bersama dengan kami. Yesus datang dan berjalan bersama dengan kami. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Yesus. Melalui setiap rintangan, masalah, tantangan. Tetap fokus kepada Tuhan. Memiliki iman yang teguh. Biar hari ini kabar Paskah membuat hati kami berkobar-kobar lagi. Untuk mengasihi Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Berkatilah ibu-ibu para wanita bersama dengan rumah tangga keluarga mereka. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak semakin Tuhan pulihkan. Semakin kasih Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami. Dan satu persatu Tuhan selesaikan bagi kami. Kami rayakan kemenangan Paskah. Bagi kami, Yesus hidup. Yesus yang memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang membangun, yang menguatkan iman kami lagi Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.